Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun saat ini Bapak Ibu saudara berada. Saya akan menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di Bumiayu, Wangon, Kemutuk, dan di Purwokerto dan sekitarnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Kita diberi kesehatan dan berkat-berkat Tuhan yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas, kegiatan dan pekerjaan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Hari yang penuh dengan sukacita karena Tuhan senantiasa memberkati. Pagi ini ya Bapa, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Berkati firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, diambilkan dari Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11, ayat 25, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan akan saya beri judul mengucap syukur mendatangkan kebahagiaan. Mengucap syukur mendatangkan kebahagiaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah betul ketika kita mengucap syukur, di dalam hati itu muncul sebuah kebahagiaan? Padahal kenyataan yang sedang kita hadapi bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, mungkin kita sedang mengalami sebuah pergumulan. Mungkin saat ini ada di antara saudara kita yang sakit. Mungkin juga ada di antara saudara kita yang saat ini sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Lalu bagaimana kita mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan yang mungkin susah, di tengah-tengah kehidupan yang mungkin sulit, bahkan ada penderitaan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang mengatakan demikian, kemiskinan adalah ujian bagi orang beriman dan malapetaka bagi orang yang tidak beriman. Kemiskinan yang sering mendatangkan ketidaknyamanan hidup
memang sering membuat orang beriman bertanya-tanya. Bukankah seharusnya saya tercukupi dengan berkat Tuhan? Bukankah seharusnya saya terhindar dari segala macam penderitaan? Mengapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Malapetaka yang menimpa orang tidak beriman pun sering mendatangkan peristiwa sulit, dan orang tersebut tidak dapat menerima sebuah kenyataan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, sehat, sakit, suka, duka, itu pasti ada dalam kehidupan manusia. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami semuanya itu, kita bisa mengucap syukur? Tolak ukur kehidupan kita sebagai manusia bukan terletak pada sedikit atau banyaknya harta benda. Betul, sebagai manusia kita membutuhkan harta benda untuk kelangsungan hidup di tengah-tengah dunia ini, sebagai sarana untuk menikmati sebuah sukacita yang diberikan Tuhan. Tetapi kadang-kadang manusia lupa ketika di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah kebahagiaan, kita lupa pada Tuhan. Bahwa semua berkat itu adalah dari Tuhan. Apalagi ketika ada sebuah penderitaan, ada duka cita, ada sakit penyakit yang menimpa kita, manusia sering langsung menyalahkan pada Tuhan, langsung menyalahkan pada diri sendiri, atau bahkan orang lain. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Dalam bacaan tadi Tuhan katakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus bersyukur karena Allah menyembunyikan semuanya bagi orang bijak, pandai, dan menyingkapnya bagi orang kecil. Bukankah semuanya harus disingkapkan bagi orang bijak, pandai? Tetapi kenapa Tuhan menyingkapkan semuanya itu kepada orang yang kecil? Rupanya saudara-saudara, orang bijak yang dimaksudkan adalah orang yang terpelajar, orang yang berilmu tinggi. Sedangkan orang kecil artinya orang yang belum berilmu. Tetapi saudara-saudara, orang tersebut mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata semuanya itu berkenaan dengan Bapa yang mempercayakan segala sesuatunya kepada Yesus, yakni kuasa sebagaimana yang dimilikinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita berada pada posisi berkelimpahan, ketika kita sehat, lupa dengan berkat dan anugerah serta penyertaan Tuhan. Apalagi ketika dalam kondisi yang menyedihkan.
Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk melihat semua aspek kehidupan kita itu di bawah kendali Tuhan. Ketika bahagia, ketika sukacita, ketika kita sakit, Tuhan melihat. Dalam keadaan seperti apapun juga, kita sebagai orang beriman tetap disertai oleh Tuhan. Maka belajarlah saudara-saudara kita bersama-sama untuk lebih peka, untuk belajar merasakan bahwa hidup kita itu selalu dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana agar kita dapat bersyukur dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Bapak dan ibu dan saudara adalah orang-orang yang diberi hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang telah diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mempunyai pengetahuan, mempunyai pengalaman. Tetapi jangan sampai kita yang tahu, kita yang sudah memahami apa yang Tuhan kehendaki, kita justru tidak dapat melihat rencana Tuhan yang indah di balik setiap kejadian, di balik setiap peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita. Mengucap syukur adalah suatu cara untuk merasakan sebuah kebahagiaan. Karena ketika kita mengucap syukur berarti ada sebuah pengakuan. Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu diketahui oleh Tuhan. Tetap berada di dalam kerangka keselamatan Allah. Karena janji Tuhan untuk kita semuanya, keselamatan itu tetap melekat dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap beriman dan ketika kita selalu mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah awali pagi ini dengan mengucap syukur dalam kondisi seperti apapun juga. Dan ketika kita mengucap syukur, maka ada sukacita, ada kebahagiaan dalam hidup kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarilah kami semua yang sudah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk selalu belajar mengucap syukur. Karena ketika kami mengucap syukur, maka kami akan merasakan sebuah kebahagiaan. Ajari kami semua untuk selalu menyerahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam kerangka keselamatan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati dalam setiap kegiatan pekerjaannya, sehingga bisa mendatangkan berkat Tuhan. Dan kami siap Tuhan pakai menjadi alat-alat Tuhan, menjadi sarana ketika Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang lainnya. Berkati kehidupan keluarga kami, anak-anak kami yang dalam minggu ini sudah memulai tahun ajaran baru. Dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Tuhan tolong sehingga anak-anak kami boleh belajar. Sekalipun melalui pembelajaran jarak jauh, namun anak-anak kami boleh belajar untuk mandiri, belajar untuk mempersiapkan masa depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa negara kami, berkati masyarakat sekitar dan tetangga kami. Sehingga di tengah-tengah lingkungan masyarakat sekitar kami, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, agar bangsa dan negara kami Indonesia dapat terlepas dari pandemi COVID-19.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau saat ini ada saudara kami, keluarga kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, bahkan ada yang masih dalam suasana duka cita, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya berserah. Mohon berkat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.